Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Joko di Brebes. Mas Joko itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 90-an, antara 95 atau 96. Mundur ke belakang di tahun 90-an. Jadi pada saat itu Mas Joko itu mendapat kabar pada suatu malam kalau nenek dari salah satu temannya itu meninggal. Nah, Mas Joko sama si temannya ini, anggap aja namanya Burhan gitu ya. Nah, ini si Burhan ini teman deket tahun 90-an, mereka berteman itu tanpa gadget gitu ya. Ketemu di mana, nongkrong bareng, nonton bareng, dan sebagainya. Nah, dikabarin seperti itu oleh salah satu temannya. Bro, itu si mbahnya si Burhan meninggal katanya. Wah, innalillahi. Kapan meninggalnya? Barusan katanya begitu. Wah, ya udah nanti aku ke sana kata si Mas. Mau bareng enggak? Katanya. Enggak, aku kebelet kata si Mas Joko. Akhirnya pasti temennya itu duluan. Mas Joko pun menyusul. Mereka itu boleh dibilang ya rumahnya deket, tapi lumayan cukup jauh ya. Beda apa ya? Yang jelas beda RT, beda RW juga. Cuman memang jaraknya ya tahun 90-an. Orang masih banyak jalan kaki. Bisa ditempuh dengan cara jalan kaki. Nah, karena Mas Joko juga terbiasa dengan jalan kaki tersebut, ya sudah selepas itu tadi, selepas buang air dan sebagainya gitu ya, sekitar jam 8 atau jam setengah 9, Mas Joko pun keluar dari rumah. Ngomong dulu sama orang tuanya, Pak, Bu, aku mau ngelayat, itu mbahnya temanku. Temenmu yang mana? Si Burhan katanya begitu. Oh, Burhan. Akhirnya sudah, ya wis, hati-hati kata si itu ya. Mas Joko pun keluar dari rumah dengan cara berjalan kaki. Dan ya pikirnya Mas Joko, barusan meninggal, paling nguburnya kan lama, beberapa jam kemudian karena persiapan ini itu dan sebagainya. Ah, tak bawa santai aja jalan. Tahun 90-an, sekitar jam 8 kayak gitu kan masih rame ya di depan rumah. Anak-anak masih pada main, orang tua masih pada jagongan gitu, masih pada tongkrong-tongkrong di sepanjang jalan itu. Akhirnya banyak mampir lah si Mas Joko yang ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, setengah 9 itu Mas Joko baru melangkah lagi ke sana, lanjut-lanjut dan makin dekat. Sampai di suatu tempat, mungkin jaraknya itu kurang lebih beberapa ratus meter. Dan area itu memang lumayan cukup sepi. Mas Joko ngelihat di depan itu ada seorang nenek-nenek. Ini lagi kesusahan jalan. Dan di gang itu, di jalanan itu, memang ada rembesan air, kayak tidak tahu air bekas mandi atau apa, yang jelas dari belakang rumah lah, dan agak becek kan di situ. Di bagian tengahnya itu tanahnya agak legok gitu ya, dan disitulah area becek. Nah, si nenek itu kesusahan lewat situ. Mas Joko kan ngeliatin dari belakang, ini nenek kenapa ya? Waduh, jatuh repot. Dan beneran si nenek itu tuh jatuh, kepleset gitu, selarak. Kasihan kan Mas Joko langsung ke depan situ. Mbah, kenapa mbah? Nih, kenapa nih? Ini. Oh, enggak apa-apa katanya. Akhirnya dibantuin bangun sama si Mas Joko. Terus si mbah mau kemana gitu kan malam-malam? Si mbah mau kemana? Itu aku mau ke sana. Ke sana kemana mbah? Mau ngelayat katanya. Loh, ngelayat? Si mbah ngelayat ke siapa? Ada temanku namanya Raminah, misalkan begitu ya. Raminah, kayaknya jangan-jangan sama nih sama si mbahnya Burhan nih gitu. Kita satu tujuan, pikirnya Mas Joko kalau kayak gitu kan. Mbah, rumahnya emang di mana? Rumahnya di itu, di samping musola. Beneran kata si ini. Oh iya kata Mas Joko, beneran berarti sama nih. Sama mbah. Aku juga lagi menuju ke situ. Aku juga mau ngelayat kata si Mas Jokonya. Akhirnya apa? Yaudah mbah, sini tak bantuin. Ayo bareng ke sana. Oh, malam-malam begini Mang Simba masih bisa ngelihat. Oh, jangan salah kata si mbah. Kelihatan semuanya katanya begitu.
Iya Mbah, kelihatan semua Mbah. Iya kelihatan semua, mata si Mbah itu masih bagus. Cuman telinganya itu udah agak budek katanya begitu. Oh ya wis, ya apa-apa wis Mbah. Ayo Mbah, tak temenin kita bareng ke sana. Mereka pun melaju bersama pelan-pelan tentu saja si Mas Jokonya ngimbangin si nenek-nenek ini. Susah jalannya pelan. Kadang ngomongnya itu teriak-teriak. Ya karena mungkin itu ya agak-agak budek gitu. Lewatin gang, lewatin jalanan itu kan deket rumah Mas Joko itu makhluk sendiri sebenarnya, cuman enggak apa-apalah. Ini lumayan buat temen gitu, tahu-tahu nanti juga nggak kerasa sampai di rumahnya si Burhan. Nah, awal-awal Mas Joko itu jalannya itu di belakang si nenek. Terus ke sana ngimbangin, awas Mbah gitu kan. Isi itu Mbah, awas Mbah. Iya kata si Mbahnya, tenang aja kelihatan semua kata si Mbah. Udah, nah akhirnya apa? Pada suatu titik di mana si Mbah itu udah deket, mereka itu Mas Joko sama rumahnya Mas Burhan itu kayak tinggal satu tikungan lagi. Nah, waktu itu si Mbah ini tiba-tiba ada pertigaan kecil. Dia itu nengok ke sebelah kanan ke arah pertigaan itu. Mas Joko kan jadi, dia berhenti, Mas Joko kan jadi ngelewatin si Mbah tersebut. Nengok begini, terus kayak ngajak ngobrol seseorang gitu. Oh, ketemu temannya pikirnya Mas Joko. Ya wis lah, aku tunggu di sini, udah ngelewatin ya. Tungguin atau tak tinggalin ya, tungguin atau tak tinggalin ya. Ah, udah deket ini tak tinggalin aja. Lagian kesana itu udah area yang terang. Begitu Mas Joko nengok ke belakang, si Mbahnya ndak ada gitu kan. Kemana ya? Mas Joko nggak nyari, sengaja udah biarin aja lah. Cuman ngomong pelan, Mbah tak tinggal ya, saya duluan. Mas Joko pun ke sana menuju ke Mas Burhan, ke rumahnya si temannya tadi. Udah rame di situ. Ketemu sama Burhannya juga, nanya-nanya, Han meninggal kapan Han? Sekitar jam berapa ya, 6:30 lah kata si Mas Burhan. Oh emang sakit apa? Ya sakit tua kata si Mas Burhan, umurnya udah habis. Bukannya sakit gimana-gimana, tapi emang udah tua, sakit semua kata si Mas Burhan. Oh begitu, ya udah. Mas Joko sendiri ndak banyak nanya-nanya masalah itu ya. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol, ketemu teman-temannya yang lain. Ngobrol ngalor ngidul, cerita tadi aku itu ada simbah-simbah gitu ya, itu di lorongnya ini rumahnya si ini itu kepleset gitu kan. Ya akhirnya tak temenin gitu, kasihan gitu. Sampai sini cuma ndak tahu di pertigaan itu kok ndak ada, katanya mau ngelayat ke sini. Dicariin kan matanya Mas Joko sambil ngobrol. Itu nyari-nyari simbah itu nyampe enggak sih, jangan-jangan kesasar lagi atau bagaimana. Tapi harusnya tahu sih orang ini temannya, mestinya tahu rumahnya itu di mana. Dicariin tetap enggak ada. Mas Joko tetap duduk di situ sama teman-temannya, dan akhirnya singkat cerita si acara acara mau memandikan dan sebagainya gitu, itu pun dimulai. Nah, ada satu momen Mas Joko sendiri ndak terlalu ingat waktu itu saat udah dikafanin atau kayaknya sih baru mau dipindahkan dari tempat ruang utama menuju ke samping rumah mau dimandikan, dan itu kan butuh beberapa orang, dan kebetulan waktu itu memang ya udahlah Mas Joko pun menawarkan diri gitu kan, ya udah sama Burhan juga waktu itu, ya udah yuk ayo akhirnya diangkat. Alangkah kagetnya Mas Joko itu gemeteran waktu itu setelah ngangkat, gara-gara apa? Muka dari neneknya Mas Burhan tersebut itu kebuka. Nah begitu kebuka, Mas Joko itu ngelongok, loh kok mukanya sama, bajunya sama dengan nenek yang tadi yang jalan bareng sama Mas Joko. Ini gemeteran gitu kan ya, gemeteran. Tunggu. Diganti. Akhirnya apa? Digantiin Mas Burhan. Mas Burhannya mundur jongkok. Dikiranya kan kenapa-napa. Han, kamu kenapa? Si Mas Joko ya, bukan Burhan ya. Joko kamu kenapa kok kayak gitu? Masa ngangkat begitu aja nggak kuat ya? Ada omongan seperti itu. Bukan gak kuat katanya, bukan gak kuat. Akhirnya sudah Mas Joko pun minggir. Setelah minggir ya kayak gitu.
badan aja gede gitu ya, ngangkat begitu ndak kuat. Gimana kalau pakai keranda, itu lebih berat katanya begitu kan. Bukan masalah itu, kata si Mas Joko, bukan masalah ini. Nah udah selesai, Mas Burhan pun akhirnya nyamperin Mas Joko. Jok, kenapa gitu kan? Han, sini sih Han, aku mau cerita katanya. Ini sama teman-temannya tadi. Ya, aku tadi itu kesini, itu kan jalan berdua sama nenek-nenek. Ini aku udah cerita nih tadi, gara-gara ada nenek kepleset gitu situ. Di jalan akhirnya tak bantuin kesini, bilangnya mau ngelayat. Mau ngelayat Raminah katanya begitu. Ya itu mbahku, kata si Mas itu. Oh oke, ya bener. Aku nggak tahu namanya si neneknya Mas Burhan itu siapa. Bahkan Mas Joko juga nggak hafal mukanya. Soalnya kalau misal main ke Mas Burhan kan ya cuman sebentar-sebentar doang, dan memang nggak pernah ketemu atau ngobrol sama neneknya. Karena waktu itu ya neneknya tuh cenderung di dalam, terus Mas Joko juga mainnya tuh cuman sekelebat doang, cuman kayak nyamperin kayak gitu ya. Aku nggak nyangka gitu ya. Begitu aku ngangkat tadi, itu Han, yaitu nenek yang aku anterin itu Han, bajunya sama, mukanya sama, pelek. Ya siapa yang nggak gemeteran loh. Ini loh tadi setengah jam jalan sama aku gitu kan, sekarang tak gotong begini mau dimandikan. Ini yang bener aja gitu kan, kata si Mas Jokonya. Aku juga nggak ngerti, tapi sumpah itu bener pelek sama persis, kata si Mas Joko. Ya wis, ya udah, kata si Mas Burhan kan, ditenangin. Akhirnya apa? Selesailah itu tadi acara itu, dan Mas Joko pun ikut sampai acara pemakaman. Itu menjelang ya mungkin sekitar jam 10, setengah 11, sudah lumayan cukup malam ya, tapi rame di sana. Dimakamkan. Lampu-lampu petromak dikeluarkan. Dulu itu masih jarang punya lampu tembak, atau di kuburan itu masih cenderung gelap. Beda dengan kuburan-kuburan sekarang, itu udah terang benderang ya. Kalau siang dipakai buat main layangan kayak gitu. Nah, ini dulu itu kuburan masih gelap, yaitu petromak digelar di sana. Terang sih, cuman ya nggak terlalu terang juga. Yang penting fokus di tempat itu, di tempat pemakaman tadi. Mas Joko, mohon maaf kalau salah sebut nama ya. Mas Joko pun posisinya mengambil di belakang, bukan di paling depan sana. Karena itu tadi aku tuh keinget terus sama si neneknya Burhan. Kok begitu ya, ada kejadian seperti apa? Aku cuman perasaanku doang. Tapi ya ndak mungkin perasaanku doang. Orang aku boleh dibilang ndak pernah lihat neneknya Burhan. Ini aku ngobrol setengah jam, ngindangin gitu ya, nemenin. Pas aku lihat sama semua, bagian kain jaritnya sama, kebaya orang tuanya sama, rambutnya, mukanya pun sama. Bedanya tadi melek, kalau ini tuh udah merem. Itu Mas Burhan kan ngelamun di sana sambil acara pemakaman itu tadi. Tiba-tiba ada yang nyenggol di samping. Begitu nyenggol di samping, itu neneknya si Mas Burhan. Si Mas Joko yang lirik, udah ini kan neneknya Burhan yang dikuburin, pikirnya Mas Joko. Gak usah kaget, kata si mbaknya begitu. Gak usah kaget dibilangnya. Oh, Mas Jokonya diem aja gitu kan. Gak usah kaget gimana, siapa yang gak kaget? Aku kalau teriak-teriak di sini ya malu. Tadi aja aku udah gemeteran. Ini juga Mas Joko itu takut. Kamu ndak usah takut, ndak apa-apa, katanya begitu. Makasih tadi udah dibantuin, udah nemenin saya makamin, nguburin Raminah, katanya begitu. Lah si Mbah emang siapa Mbah? Aku itu kakaknya Raminah. Kakaknya Raminah gitu. Wah, si Mbah orang sama persis bajunya tadi yang mau dimandiin itu kan si Mbah Raminah kali yang udah meninggal. Rohnya ya, ditanya begitu sama si Mas Joko. Ah, bukan, roh apaan? Aku itu kakaknya, katanya begitu kan. Oh, sampean kakaknya, tak pikir itu loh. Nah, Mas Burhan di situ mulai agak tenang. Oh, ternyata ini bukan setan, ternyata kakaknya yang
Ya mungkin mukanya sama, ukuran badannya sama, kebetulan bajunya mungkin mirip-mirip kali ya. Oh, tak pikir sampean setan, Mbah. Sembarangan kata si Mbah. Bukan, aku bukan setan gitu kan. Dan ya sempat ngobrol-ngobrol yang Mas Joko itu ndak terlalu ingat waktu itu, sampai akhirnya acara pemakaman pun selesai. Ada momen dimana udahlah aku diem, itu lagi baca doa, masa ngobrol terus sama si nenek. Mas Joko diem fokus ke sana. Begitu nengok, si nenek itu udah ndak ada. Dicariin sama Mas Joko, selingkuh ke sana, tetep aja ndak ketemu. Akhirnya pulang ke rumahnya Mas Burhan dulu di sana. Disediakan makan, disediain minum dan yang lain-lain. Kebetulan Mas Joko juga lapar, jalan lumayan cukup jauh, makanlah di situ sampai selesai. Akhirnya ada momen ngobrol sama Mas Burhan. Han, ternyata yang itu bukan setan, Han, katanya. Bukan setan gimana, kata si Mas Burhannya. Ternyata itu kakaknya mbahmu, katanya begitu. Kakaknya mbahku. Mas Burhan bingung. Maksudnya gimana sih? Kamu ngomong apa sih, Jok? Tadi aku waktu di kuburan itu ketemu sama si nenek yang tadi bareng ke sini, yang bareng ke rumahmu itu loh. Ya aku ngomong, tak pikir sampean setan, Mbah. Bukan, aku itu kakaknya Raminah, katanya. Kakaknya mbahmu, Han, gitu. Kakaknya mbahku gimana? Orang kakaknya mbahku ya udah meninggal, kata si Mas Burhan. Udah lama, udah 7-6 tahun yang lalu, katanya begitu. Yang bener, Han? Iya bener, kata si Mas Burhannya. Lah terus yang aku temuin tadi siapa? Ya aku ndak tahu. Nenekku ini yang terakhir kakak adiknya gitu. Ini yang terakhir meninggal, adiknya itu udah duluan meninggal laki-laki. Nah ini nenekku yang terakhir, udah nggak ada kakak adiknya lagi. Lah, Han, terus yang tadi aku temuin itu siapa ya, Han? Ya mana aku tahu, kata si Mas Burhan. Mungkin beneran kali kakaknya itu nenekku ada namanya Mbah ini gitu ya. Si Mas Joko itu tambah aduh gitu kan, wah tambah ribet ini kalau kayak gini. Sudahlah aku nggak ngerti lah gitu. Akhirnya udah makan-makan di sana. Mas Joko pun takut. Aku sebenarnya pengen pulang, tapi udahlah aku begadang aja di sini. Aku nggak berani pulangnya sendirian, pikir dia. Tahun 90-an ya, dimana ya jalanan itu masih relatif cukup gelap, jalan juga masih yang buradul, masih kasar-kasar seperti itu. Mas Joko nggak berani pulang sendirian. Akhirnya memutuskan, udahlah Han, ya udah kamu sini aja lah, ngapain juga pulang gitu, nemenin aku di sini tuh banyak orang pada tidur sini kok. Mas Joko pun akhirnya tidur di sana. Ya sudah, mungkin sekitar jam 2 atau jam setengah 3 udah pada ngantuk nih orang-orang, udah mulai pada klekoran sana, pada tidur. Ini di teras ya, di halaman rumah di situ. Mas Joko pun, ya Mas Burhan masih melek waktu itu. Mas Joko pun, aduh kayaknya capek banget. Dia pun ambil posisi. Gak lama, sekitar 5 menit, Mas Joko itu udah tertidur. Selap tidur. Nah, begitu tertidur udah. Entah udah berapa lama, Mas Joko itu terbangun. Selap. Pada tidur semua. Burhan juga udah tidur di sampingnya. Cuman apa? Mas Joko ngelihat. Ini kan rumahnya rumah dulu, jadi ada rumahnya tinggi, ada tangganya gitu di bagian terasnya di situ. Nah, ada yang lagi duduk di sana. Itu adalah ya nenek yang tadi, yang mirip kayak nenek Raminah itu yang ditemuin. Loh, si nenek itu lagi, kata si Mas Joko. Si nenek itu ketawa ngeliatin si Mas Joko waktu itu. Coba ngeliatin begini. Turu katanya. Cepetan tidur, kata si nenek itu. Si Mas Joko nggak jawab apa-apa, cuman balik begini, takut gitu kan, merem. Ada Burhan gitu, Burhannya ditendang-tendangin, dicubit-cubitin kayak gitu. Mas Burhan pun bangun. Kenapa, Jok? Ada apa, Jok? Udah apa-apa, Han, temenin aku, katanya. Oh, ini tak temenin, Mas Burhan tidur lah, aku ngantuk banget, kata si Mas Burhan. Akhirnya Mas Joko pun kembali tidur. Subuh bangun subuh, yang lain pada ke musola kan. Akhirnya ya sudah, ikut-ikutan. Udah laku ke musola juga waktu itu. Jok, mau sarapan dulu ndak? Udahlah, aku langsung pulang, kata si Mas Joko. Akhirnya dia pun langsung pulang pagi itu ya. Jalan kaki seger kan, sambil jalan-jalan ketemu orang-orang yang lagi pada olahraga pagi.
Nah, sampai rumah, Mas Joko pun lanjut tidur. Ya sudah, setelah itu nggak terjadi apa-apa. Dan pada suatu saat, aku pengen main ke rumahnya si Burhan ke sana. Ini udah acara tahlilan kayak gitu udah selesai. Mas Joko juga udah sempet ke sana. Ini untuk keberapa kalinya mau ke sana. Nah, Mas Joko itu ada ngundang temannya lagi namanya Mas Irfan. Pan, main ke rumahnya Burhan yuk katanya. Ayo. Akhirnya ke sana lah. Datang boncengan sepeda sama si Mas Irfan tadi. Mas Irfan di depan, Mas Joko di belakang pakai sepeda ontel yang gede itu. Nah, usianya lupa ya tadi ya. Usianya Mas Joko itu udah kisaran 20-an lah ya, udah 20 tahunan karena udah lulus sekolah waktu itu. Akhirnya apa? Jalanlah ke sana berboncengan sepeda. Nah, di tengah jalan, ingat banget lewat jalanan itu yang dulu becek itu ya, yang ngelihat si nenek itu pernah kepleset di sana. Mas Joko itu sambil pegangan begini, kan nggak bisa lihat depan karena ada punggungnya Irfan. Dia kan ngelihatnya ke samping. Nah, saat ngelihat ke samping, selarap si neneknya Burhan itu ada di situ lagi berdiri. Loh, si mbah itu lagi. Mas Joko kan nengok ke belakang, senyum, ketawa si nenek tadi. Pan, buruan katanya. Kenapa Jok? Wis pokoknya buruan, ceritanya nanti. Akhirnya digenjot tambah cepet. Singkat cerita sampai di rumahnya Mas Burhan. Cerita lagi lah, Han. Aku nggak tahu, Han. Aku kalau lewat jalan itu, kenapa ya? Aku itu selalu ketemu atau ngelihat sosok yang mirip nenekmu itu. Kenapa ya, Han ya? Ya aku nggak tahu, Jok. Akhirnya apa? Si Mas Burhan pun ngomong, emang kamu pernah lihat ya muka nenekku kayak gimana? Ya itu yang pas aku ngangkat. Kan waktu ngangkat lagi tidur, merem sama melek kan kadang beda. Apalagi orang hidup sama meninggal itu mukanya bisa beda sedikit, kata si Mas Burhan. Emang kamu ada fotonya enggak? Aku ada, bentar ya tak ambilin. Diambillah sama si Mas Burhan foto neneknya. Dikasih lihat. Ternyata mukanya itu beda. Oh, beda, Han. Mukanya bukan itu. Ya udah, kata si Burhan, ya udah itu fix. Itu bukan kakaknya mbahku, itu bukan mbahku, itu tuh setan penunggu gang sana, kata si Mas Burhan itu begitu. Apa iya ya? Ya iya, apalagi, kata si Mas Burhan. Iya bener juga, cuman memang ngambil ya mukanya, aku lah bingung lah, kata si Mas Joko. Berarti aku itu digangguin sama yang ada di situ ya? Iya, kamu itu digangguin sama yang ada di situ. Akhirnya sudah. Nah, dari situ udah, kamu mending itu tanya sama si mbah ini, ada orang pinter di situ. Dibawalah malam itu juga si Mas Joko ke tetangganya Mas Burhan ke sana. Ngobrol-ngobrol begitu gini, mbah gini. Akhirnya dikasih lah, dikasih minum, disembur segala macam. Pokoknya metode penyembuhan pada masa itu. Si Mas Jokonya juga percaya ndak percaya gitu ya, tapi ya wis lah ndak apa-apa, cuman ngasih rokokan doang waktu itu. Akhirnya sudah selesai, begadang lagi lah di rumahnya Mas Burhan. Cuman kali ini mereka begadang sampai kurang lebih sekitar jam 11. Jam 11 pulanglah sama Mas Irfan gitu kan, pakai sepeda lagi ke sana, nyisirin jalan yang berbeda. Aku ndak mau lewat gang itu adalah jalan paling cepat. Cuman aku lewatnya muter aja ya, Pan. Oke, katanya begitu. Akhirnya muter, dan alhamdulillah setelah itu ya memang gangguan-gangguan tersebut itu udah mulai hilang. Dan Mas Joko selama beberapa tahun itu menghindari jalanan itu. Karena apa? Pernah sekali 2 kali ke sana. Itu ya sekalinya 2 kali misal lewat situ, yang 1 kali ngelihat lagi si nenek itu lagi berdiri di situ. Di titik itulah deket-deket sana, ndak terlalu jauh. Dari situ akhirnya udahlah, aku nggak mau lewat situ lagi. Pokoknya aku lewatnya jalan muter aja. Dan ya lewat jalan muter, alhamdulillah gangguan itu pun ndak ada. Itu aja satu cerita yang mungkin tidak terlalu panjang dari Mas Joko di Brebes sana. Terima kasih banyak Mas Joko atas ceritanya.
Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak sambil kita nunggu stoknya ada lagi. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tentu saja terima kasih atas waktunya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.